Zikir apa yang harus selalu kita asah untuk mempercepat ruhaniyah ini dekat dan bertemu Allah? Kita tahu di dalam Al-Quran tentang zikir itu ada 4 tahap. Kita tahu dan dicantumkan Allah terkait zikir niki di dalam Al-Quran yang masuk di dalam kalimat tauhid itu ada 4. Pertama, la ilaha illallah. Ini pendidikan kita di syariah, disebut zikir jahar. Lalu yang kedua, la ilaha illahuwa. Ini pendidikan kita di thariqah yang disebut sebagai zikir sirri, zikir yang diucapkan di dalam hati dengan menyebut ismuddat, nama Allah. Hati menyebut Allah, Allah, hati. Karena ini membahas masalah sifat. Ilmu ini sifat. Kalau yang la ilaha illallah di syariat, ini ilmunya nama. Mengenalkan Allah lewat nama dulu. Tuhan kita, bismillah, dengan menyebut nama Allah sebagai Tuhan kita, umat Islam. Yang ketiga, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini pendidikan tauhid, zikir yang ketiga ini, Pak, yang disebut wa huwa adzikru bisiril asror. Saklebete sir itu ada beberapa sir. Di dalam rahasia ada rahasia lagi. Inilah yang para kekasih Allah kumandangkan setiap saat dan waktu. Nek cara Mbah Biyen dawuh, dikire wali ku ana gunung. Sak jerone sir ada sir. Sak jerone ati iku ana rasa. Sapa sing ngembangno rasa, mongko bakal Allah nyalakan namanya cahaya. Iki namanya nur makrifat. Sapa sing cahayane ning ati wis dinyalakno Gusti Allah, mongko bakal ketemu urip. Wong Jawa lho, Pak, yaitu makrifat Allah. Sistemnya kan ngeten. Niki sistem. Ketika saged kula gosok Pak niki, Pak. Ket nggih. Oke. Tak gosoke. Ruh. Berjalanlah ruh itu atau hati atau jiwa orang Jawa. Sak jerone ruh, sak jerone ati iku ada namanya rasa. Iki dalam dunia ilmu tasawuf disebut ihsan. Iman sing bener. Ya tadi lho, Pak, bangunkan rasa jenengan. Iku mangke sing kula omong. Sebab sak jerone rasa iku ana cahaya. Atau dalam ilmu tasawuf disebut nur makrifat. Cahaya makrifat. Kalau cahaya makrifat ini sudah dinyalakan dalam hati seorang hamba, maka nyatalah sak jerone cahaya ana urip. Itulah wujuding
nyatalah Allah dalam hati jenengan. Lah terus apa yang harus kami istiqomahkan terus menerus zikir yang dimaksud zikir? Ya zikirnya para kekasih Allah itu. Di mana? Di tingkatan yang nomor 3, yaitu sirul asrar. Sebab zikir ini bila suwarin wa ismin wa kalamin wa lafdin, zikir yang sudah tidak bicara nama, sifat, kalam dan lain sebagainya, hanya berjalan rasa. Di dalam sirul asrar itu ada 3 tahap. Iki wau zikir la ilaha illa la ilaha illa anta yang disebut sirul asrar. Ini ada 3 tahap. Zamane jenengan kuliah benak ngene nggih. Dosen niku nulis ngaten nggih. Sing tahu kuliah. Nek awak dhewe mikuli uyah. Nggih, kula SD mboten lulus, Pak. Jujur mawon pendidikan kula niku dateng nek mengetahui ilmu umum mboten. Ngapunten kula niku apa jenenge nek cara arek desa niku madrasah diniyah. Ngoten ta. Jadi mboten gadah titel belas kula. SD mboten kula. Dadi MI sanawi ibtida sanawi aliyah. Jadi mboten ono S1, S2, S3, mohon maaf jikalau bahasa saya itu bletotan, memang SD mboten sekolah kula. Asli kula Mojokerto. Dadi jenengan kan asline dhisik lah ngoten mesti. Asli Mojokerto, cuman mulai saat tahun 74 niku kula kelas ibtidak niku kelas 4. Lepas ndugi ibtidak pun mboten nate teng griya. Wis tahun pinten niku? MI biyen niku 6 tahun. Diniyah ibtidaiyah iku 6 tahun. Habis itu kongkon minggat ambek pake. Kon minggat kan medal nduwi griya. Sedaya derek kula 12 iku ngoten. Sedaya dikengken ngoten. Kula saudara nomor 11. Adik kula tasik kalih. Jadi kula dulur sing nomor 11. Lah sak mangke kantun sekawan. Lanang-lanang kabeh, wedoke mung gur loro gindil. 10 niku lanang kabeh. Tapi sak mangke kantun sekawan. Dadi Kang, kula, terus adik sedaya laki-laki. Sedaya nggih wonten Mojokerto mrika. Dadi mohon maaf kalau berbicara tentang pengalaman, kami nggak pernah sekolah, nggak punya titel. Jadi is opo anane ngeten iki. Bon. Bicara dari pertanyaan jenengan dzikir tadi, dzikir yang tidak muni. Inilah kalau sebut akses tadi, Pak. Inilah tiket untuk sampai bisa ke Jakarta naik pesawat dengan cepat. Ini tiketnya. Tergantung jenengan ini nilai istiqomahnya itu berapa persen. Yang jelas miturut surat Al-Insan ayat 25 Kanjeng Nabi niku dikirim niku baik siang maupun malam. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad tetap
Berzikirlah kau, mohon maaf, baik siang maupun malam. Jadi tidak mengenal waktu dan tempat, Pak. Mohon maaf. Oleh karena zikir ini tidak berbunyi, hanya merasakan kehadiran Allah, wujudnya yang sebagai satu-satunya, sebagai indikator, sang penggerak, sebagai isim fa'il. Sudah tidak ada iman kecuali pada Allah, maka kondisi apapun jenengan itu boleh sampai zikir yang seperti ini. Walaupun jenengan ning WC lo ya. Beda kalau saya bicara zikir yang pertama kedua, nggak boleh. Ning WC sampai niku enak-enak ambek beol. Terus lesane zikir la ilaha illallah, ya mboten angsal, Pak. Kecuali nek jenengan gendeng. Sebab wong gendeng itu enggak ada hukumnya. Hukum syariat tidak bisa menghukumi orang yang bigori aklin. Mboten saged. Jadi mboten napa-napa, sampean ngraosake kehadirannya Allah sehingga kotoran itu bisa keluar sebab dikeluarkan Allah. Ati ngraosake niku sing kula maksud akses tadi. Siapa yang sering berlatih seperti ini, maka dialah yang ku maksud Allah mempercepat nur makrifat atau cahayanya akan dinyalakan Allah dalam hati. Surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya itu hanya diberikan Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Selain yang tidak dikehendaki nggak akan pernah ada. Hatinya seseorang itu akan menyala nur ma'rifatnya pada Allah, nggak akan. Lah nur ma'rifat itu Allah akan nyalanya dikarenakan seiring berjalannya jenengan iki duweni akses ngerteni dikiri para wali, terus jenengan dumegakake sampai lakoni. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu. Tidak hanya jenengan terima keterangan ini, mendapatkan cahaya tauhid yang dimaksud paham, tidak hanya itu, tapi jenengan fayattabi'una ahsan, jenengan lampai praktek nih. Niki nek gak cocok ambek omongan ini, sampean tuntut kula. Sampean antem sandal. Nek ati sampean enggak dadekno tentrem, enggak dadekno bahagia, zikir ini pada sampean kumandangno nang Mojokerto tabu ono sandal kula. Karena ini Quran. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Bahkan Allah katakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Disebabkan karena para kekasih Allah ini selalu hatinya berzikir, mengingat, sadar semuanya itu Allah. Akhirnya beliau hatinya dalam keadaan tenang, damai. Ditinggal purik bojo ya tenang. Engko nek wis pegelak balik mulih dhewe. Sampeyan gak usah gopo Pak garwa sampeyan minggat mulih nang maratuwa jarno ae. Wis jarno ae. Sing penting jenengan dikira terus. Sebab nyuwun sewu garwa sampeyan iku pulang nang gone griyane Mara Sepah iku ya karena digerakne Gusti Allah. Wis jarno ae, nrimo ae ati, ojo malah muring-muring. Malah sampean WA, sampean pisui dengan bahasa yang kurang sopan. Asui. Ojo, Pak. Pun sampean belajar zikir lah. Niki berat, Pak nggih. Berat abot nek ngomong gampang. Ngelakoni iki ya sondo abot.
isoke dadi ringan sampean kulinakno dzikir iku. Kita menghadapi kondisi yang tidak enak gak mudah Pak, ati langsung saged sambung nang Allah. Bahkan Allah katakan salat khusyuk. Kita menghadapi ujian itu berat Pak, berat, kecuali illa alal khashiin, kecuali orang yang hatinya khusyuk Pak dalam sholatnya, baru namanya sabar, iku ringan jadinya. Jenengan akan ringan tatkala sudah kulino terbiasa hati berzikir mekaten. Tatkala sampean mudahnya dzikir rasa muncul, didorong dzikir sir dalam hati ngucap Allah Allah mboten napa-napa. Seperti di thariqah itu loh ya. Dzikir sir dijatah 1 hari 1 malam berapa ribu. Nek zaman kula sien-sien tahun 74 niku 20.000 Pak. 1 hari 1 mal. Iku cuman dzikir sir aja, belum dzikir jahre. Dzikir jahre pas khususiyah tau harus ngumetno tasbih sama merotoli ini loh. Tapi berhubung belum dikasih dzikir sirul asrar, ya tuas merotoli mau. Lah aksesi untuk mendekat dan lekas bertemu Allah adalah sirul asrar. Ada tahap 3, 1 su'aul basirah, rasa. Yang kedua ainul basirah, bertemu. Yang ketiga hakul basirah, menyatakan suk keterangane kuwi. Ya, pelajaran berikutnya ngaten. Lanjut, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya di sini mau menanyakan sedikit Gus. Waktu yang tepat untuk mengucapkan syahadat yaitu 1 ketika azan dan iqamah bayi yang baru lahir. Yang kedua saat seorang menyatakan keislamannya dalam kurung mu'alaf. Yang ketiga waktu sholat fardu dan sunnah. Yang keempat ketika sakaratul maut. Dan yang terakhir azan dan iqamah. Yang jadi pertanyaan saya Gus, di sini pada waktu sakaratul maut, apabila kita melafadzkan syahadat la ilaha illallah, padahal pada saat sakaratul maut itu kan untuk berucap sangat sulit sekali Gus. Yang ditakutkan nanti pada waktu la ilaha itu segitu terus pripun Gus. Nah, yang saya takutkan itu, apakah kita boleh menuntun dengan kata Allah, Allah, Allah gitu aja Gus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena pertimbangan khawatir si penuntun nanti jatuhnya sing dituntun pas dicabut hak gak ono illallah, maka boleh dalam hati jenengan nuntun hanya Allah, Allah. Intine ngenten. Isbat, penetapan segala hal sesuatu itu. Walillahil masyriq wal maghrib, hanyalah Allah. Apapun yang berkuasa, siapapun yang menguasai atau yang menggerakkan, illallah, hanya Allah. Sekarang gini Pak, apa mungkin, mohon maaf, orang yang kita bicara tentang realita loh ya, bicara secara akliyah atau realita.
Apa tah mungkin kita di saat di dunia masih belum percaya alias tidak mau menerima risalah yang disampaikan oleh Rasulullah terkait rohaniyah, yaitu risalatut tauhidiyah ini, terus kita meninggal, posisi ruh kita bisakah untuk hanya Allah yang dimaksud? Sebagai jawaban saya, melihat kondisi kita itu masih seperti itu, nggak mungkin. Nggak mungkin ruhaniyah kita itu bisa kembali kepada Allah dalam arti bertemu Allah sementara kita di dunia seperti itu. Hati lo, bukan jasmani. Walaupun secara zahir jasad kita ngucap Allah, Allah. Ngapunten, niki pun ditangkap kacamata syariat. Sama dengan gini. Apa mungkin ya, saya ini kondisi mata saya itu buta, terus selepas ngaji disuruh pulang, nyampe di rumah? Kalau kita belum percaya, dijajalai. Di antara jenengan tolong mungkin jenengan mantuk merem. Terlepas jenengan pakai sepeda monggo, jalan kaki juga monggo. Iki realita lo ya. Realita. Yang ada mesti gelap. Sama rohaniyah kita. Berdasarkan surah Al-A'raf, Al-Isra maksud saya, ayat 72. Barang siapa mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa mata hatinya masih buta kepada Allah saat di dunia, di akhirat pun juga begitu. Terus sing nuntun ini juga buta. Misalkan ya, mungkinkah ada dua orang saling buta, saling tuntunan bisa nyampe di rumah nanti? Cobi sampean wong loro mawon, sing siji tuntunan jenengan ya merem, sing dituntun ya merem. Ini realita. Sebetulnya tentang masalah rohaniyah seperti itu. Kecuali di situ ada rahmat pertolongan Allah. Makanya mengapa setelah kita meninggalkan alam dunia ada istilah alam barzah. Apa artinya alam barzah? Sudah tahu jenengan? Dinding, Pak. Artinya dinding. Jadi ruh ini tertutup oleh dinding. Bahasa syariat, ruhaniyah ini tidak akan pernah bisa kembali ke alam dunia, lebih-lebih alam akhirat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Harus menunggu hari dibangkitkan. Di dunia ini, Pak, kita yang masih ada di dunia, ruhaniyah kita itu terdinding oleh apa? Nafsu. Lewat apa? Nafsu mendinding kita, membarzah kita. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Hub cintane ati as-syahawah, ing kesenangane hawa nafsu. Mana kesenangan hawa nafsu? Terusnya ayat, minan nisa garwa wal banin anak wal qanatiril muqantarah dunya brono. Ini Quran.
bukan koran. Menurut umat Islam, Quran adalah kita jadikan sebagai undang-undang yang tertinggi daripada hujah yang lainnya. Urusan percaya atau tidak percaya, itu urusanku. Jadi mata hati kita, rohaniah kita menjadi buta terhadap Allah dikarenakan terbarzah oleh nafsu lewat garwa, anak, dunya, brono. Itulah sebagai kesenangan nafsu. Terus tapi aja disimpulno, oh bojoku tak buake, anakku tak buake, sembarang dunia tak buake. Bukan gitu Pak maksudnya. Secara fisik, oleh karena kita ada di dunia, butuh ngombe, butuh mangan badan. Nek butuh biaya harus kerja dong. Tapi sesuai dengan dawuh Gusti Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Silahkan kerja, silahkan kaya apapun, tapi hatimu jangan sampai bisa terpengaruh dengan kebiari dunya wau. Hanya hamba Allah yang disebut sebagai kekasihnya lah yang tidak bisa terpengaruh dengan tiupan nafsu allati yuwaswisu fi sudurin nas, di dada ini. Karena sebab apa? Karena beliau hatinya selalu berzikir. Orang yang seperti ini hatinya sudah sampai pada Allah, mesti sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Gak wani Pak malaikat ikut takok marrobuka. Sik mikir. Sebab arep ditakoni jawabane wis ngerti. Dia pengenalan terhadap Tuhannya tidak hanya nama, tidak hanya sifat, tidak hanya zat, tapi wujudnya. Bagaimana mungkin lawa sing malaikat takoni ku nama, marabbuka, sapa pangeranmu, jenenge, jawab apa ya? Ya mesti Allahu Rabbi. Sampai Rasulullah dawuh diisarahno wong sing iso jawab pitakoni malaikat mungkar nakir turune kaya kemanten anyar, bahagia. Tapi bagi jiwa kita, ruhaniah kita yang belum sampai di situ, das pundi, walaupun wakmudin bolak-balik nalkin, si fulan ojo gemeter, ojo ngejer, sak baktani iki engko ana malaikat loro bakal nakoki nang slirahmu fulan, marabbuka, man kiblatuka, wa nabiyuka. Ojo gemeter jawaban Allahu Rabbi. Anggite gampang ngono Pak? Gak gampang. Nggih waktu nek dunya wis eruh sapa sejatine Allah itu. Mudah. Mangkane Gusti Allah dawuh nang malaikat, kat ngomong ngene Pak. Sayaqulunal ladzina qalu, ngucap ngene kat. Iki Allah perintah. Udkhuluha bisalamin aminin. Selamat datang. Jiwa lho kene ngoten ruh. Selamat datang. Tempatmu sudah disediakan, aman perjalananmu. Wa inna ilaihi rajiun, sangkan paraning dumadi jenengan tanpa rekoso. Karena apa? Karena mripate mboten wuta. Coba jenengan nek mantuk mengke meleo aman. Ono watu ya sampean hindari. Ada got ya gak kejeblong. Karena dipenuhi cahaya. Cahaya akhirnya menerangi jalan. Paham maksud kula nggih? Ya seperti itulah.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apakah golongan ini nanti gak ditakoni marobuka misalnya? Bukan begitu maksudnya. Umpama ditakoni iso jawab lu ngoten lho. Sebab orang pada akhir hayatnya itu disesuaikan dengan kebiasaan. Lesannya biasa misuh, matine ya misuh. Dohir Pak. Sekarang kita bicara tentang ruh. Ketika di dunia ruh kita itu kemana? Berkasih mesra terhadap Allah kah? Atau selain Allah? Mencintai terhadap Allah kah? Atau selain Allah? Sehingga nanti ruhaniyah kita ketika saat di dunia itu mencintai selain Allah, ditakok malaikat marabbuka, sapa sing tak cintai, misalnya saya tak cintai ku, mohon maaf, Jamilah, misalnya ngoten, jawab kula ya Rabbi Jamilah. Nek wong wedok yang wedok, wong lanang yang lanang, seperti itulah Pak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau sing dituntun wuto, minimal sing nuntun gak oleh wuto. Nek sing nuntun boten wuto, masih ada harapan sampai ke rumah. Nek ra percaya ana sing merem situ, tuntuno sing nuntun ojo merem. Tapi ana syarate, nganut. Sing dituntun kudu nganut sing nuntun. Nek gak nganut, waduh, dikongkon belok nganan, wah bener ngiri tibake barongan lah, kudu nganut. Artinya apa? Sing nuntun tentang terhadap Allah itu sudah tidak buta hatinya, baru ada harapan. Kalau sing nuntun wuto, sing dituntun wuto, hakikate nggih padha-padha nyengklung got ngoten. Ora percaya sampean buktekno secara realita niki. Berat Pak, itu munu berat karena undang-undangi rohaniyah jiwa. Sampai Gusti Allah dawuh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, lekas kembalilah kau pada Tuhanmu, radiyatam mardiyah, dengan melepas selain Allah dengan ridho. Iman didadai loh, lepas terhadap selain Allah. Jikalau memang seperti itu mau, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Allah, maka kamu saya masukkan golongan hambaku, hamba yang kurahmati, yaitu hamba yang dimasukkan surga. Iki kalau kembali mau. Berarti ayat ini berlaku bagi hati seseorang di dunia ini yang mau kembali datang Gusti Allah imane. Contoh, sapa sing ngaji dik mambengi, iki sing durung kembali lho, sumpah lho, ambek motoku dhewe klason sing ngaji, padahal klason nak makhluk nggih. Pak nyun sewu, ayo dirasakno sing bener. Umpama gak ada Allah dalam diri saya, klason makhluk itu iso ngomong ta? Ayo dingen-ngen lah. Iman yang seperti ini maksudnya kudu sampean lepas. Hati sampean harus condong menyang Allahnya. Imannya terhadap fi kulli mukawwanat khafiyun khayyun wa huwa wujudullah. Kalau tidak ada Allah di dalam diri kita, nggak akan mungkin manusia atau makhluk itu bisa ngomong, bisa kerungu, bisa melihat, bisa ambekan, darah bisa mengalir, jantung bisa berdenyut dan lain sebagainya. Nggak akan.
Inilah Pak yang sering umat Islam abaikan. Ini fakta loh Pak. Kenyataan di tengah masyarakat seperti itu. Akhirnya terhadap Allah buta kita. Pak Nyun Sewu memang menyampaikan tentang ilmu tauhid ini resiko ini luar biasa. Saya sudah 25 tahun menyerukan tentang tauhid ini. Walaupun prosesnya awalnya dengan sembunyi-sembunyi, sampai terang-terangan seperti ini, dikira malam hari ini enak ngono. Awalnya Pak, mohon maaf, ada upaya kami diusir dari kampung saya sendiri. Bahkan saya ngalami di penjara 3 tahun Pak, tak lampai. Bahkan saya ditidurkan Allah hampir 1 tahun gak bangun-bangun, tak lampai. Dikira tinggal tangan membalikkan. Lah, sejarah hikayah kisah apa yang terjadi pada diri saya sudah Pak soro wis tak tempuh. Sekarang aja jenengan diboenai. Ibarat laksana makanan sudah mateng, Pak jenengan mangap Pak tak dulang. Ngono ae kadang dilepeh kok. Kadang gak terima dilepeh, disemburno teng kula. Ada yang seperti itu. Ya sudah, itu yo gak salah Pak. Jenengan boten salah. Karena hukumnya orang ketika berjalan terus ketatap cagak karena sebab matanya buta nggak bisa melihat, maklumi Pak, karena tidak tahu. Saya mencoba belajar seperti baginda Rasul, tidak pernah menyalahkan prinsip orang lain. Karena memang belum mengerti. Laksana orang berjalan, matanya buta, ketabrak tembok, maklumi Pak, karena memang tidak tahu. Kalau beliau tahu di depannya ada tembok, nggak mungkin Pak dia tabrak. Tapi fakta yang terjadi Pak, mohon maaf, yang tidak tahu tembok di depannya dikasih tahu nggak percaya, terus ketatap tembok tenan. Ya sudah, kita tunggu minta petunjuk apa ndak. Kalau ndak, ya ora apa-apa. Jadi nggih mohon maaf, tidak semudah kami membalikkan tangan Pak. Jadi selama 5 tahun 2000 sampai 2005 kami secara sembunyi-sembunyi. Lepas dari 2006 kami ditidurkan Allah panjang, nggak bangun-bangun hampir 1 tahun. 2007 mulai kami gelar di tengah umum. Udah, itulah dasar-dasarnya kami harus lewati masa-masa yang sulit. Sekarang kaya tiba enake lah ngoten nah. Biasa wong nek tiba enake kari bongkone. Ngoten biasae. Ketok anake wis cemepak, sudah jadi orang. Bapak kemana? Mangkat toh? Itu perjuangan sudah selesai. Tinggal seperti itu. Aku yakin nanti akan muncul generasi lebih canggih lagi. Lebih canggih lagi dengan bahasa, tidak hanya bahasa kampungan seperti saya toh, nanti ada yang berbahasa Inggris, bahasa Jerman, dan lebih canggih pakai bahasa kimia, ya, bahasa biologi. Jadi bahasa saya kampungan, nek Indonesia ya Jawa, ngoten. Disuruh Madura yang nggak bisa, Banjar yang nggak bisa, Dayak yang nggak bisa, cuman bahasa lurut tok. Bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Jadi Pak boleh jenengan cukup Allah. Kita husnudzon mawon, muga-muga nggih dibuka lan ditulung Gusti Allah. Ngoten mawon terakhir.
Nggih. Masih ada? Mungkin Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Gus. Mau tanya terkait dengan sholat khusyuk. Jujur Gus, selama ini kita sholat masih kemana-mana dan kemana-mana. Artinya belum bisa khusyuk. Dan dulu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mengebang-ebang kepada sahabatnya, hei para sahabatku, barang siapa yang bisa sholat dengan khusyuk, maka ia akan mendapatkan hadiah, yaitu serban. Dan di saat itu para sahabat ada yang tidak khusyuk. Mohon maaf Gus, pertanyaan, bisakah kita sholat dengan khusyuk? Dan mohon penjelasan tentang sholat khusyuk sedetail-detailnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didhawuhake tentang sholat khusyuk itu di dalam surah Al-An'am 79 mengkisahkan beliau kakek kita, kakek Kanjeng Nabi Muhammad, Nabiullah Ibrahim. Ayat di situ berbunyi, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifau wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku kepada wajah Allah yang sifati Allah adalah lilladzi fataras samawati wal ardo, yang menciptakan, yang menggerakkan seluruh isi baik langit maupun bumi. Hanifa wa ma ana minal musyrikin. Jikalau condongnya hati panjenengan iku menyang wajah Allah, wa ma ana minal musyrikin. Inilah hati yang sudah bebas dari kemusyrikan. Singkat kata yang disebut khusyuk adalah madepe ati menyang Gusti. Wis, singkat kata seperti itu. Tondone ya napa? Dalam hati sampean niku tidak ada satupun yang wujud kecuali wujudnya Allah. Bingung tinggal rokokan kuno. Nyantai mawon. Dari pertanyaan bisakah kita di zaman yang seperti ini sebagai umat Rasulullah melakukan sholat yang khusyuk, sementara orang yang dekat pada Rasulullah pun tidak bisa. Bahkan Sayyidina Ali sebelum salam pun kelingan serbannya. Hadis niki Pak, pun disimpulkan para sahabat nggak bisa, jangan. Kalau sampai simpulkan seperti itu, maka nggak akan mungkin dalam diri kita itu ada motivasi. Yang ada pesimis, bukan optimis. Wong sing idek Kanjeng Nabi gak iso Sayyidina Ali apa maneh kita. Jangan begitu. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Tolong. Sampai buka di dalam surah Al-Baqarah 238 tentang salat khusyuk. Sampai buka di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Bagaimana Allah menjelaskan
Cara untuk sholat khusyuk Al-Baqarah dulu, hafidu jagalah ala sholawati ay al maktubah. Ini sholat secara jasmani syariat, makanya memakai jamak duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Oke. Tapi kebanyakan umat Islam tidak mau melihat setelah as-sholawah ada terusnya was-sholatil wusta, sholat yang dilakukan ruhaniyah. Wakumu lillahi qanitin. Jikalau kau betul-betul melaksanakan sholat ini tidak hanya secara syariat saja, akan tetapi juga hakikat ruhaniyahmu. Wakumu lillahi qanitin ay khashi'in. Qanitin itu memakai makna khashi'in, khusyuk. Terus caranya khusyuk bagaimana? Yo ini wajah tuat hiya niki harga mati. Wajib wajah ruh sampean rasa wau kudu sambung menyang urip. Modale apa? Zikir. Niki lho. Dan zikir itu yang tanpa ngucap. Tadi lho, su'aul basyirah wa ainul basyirah wa hakul basyirah. Merasakan, nanti Allah menganggap rasa itu cukup, Allah pindah jiwa itu ke ainul basyirah, bertemu, melihat. Setelah itu hakul basyirah menyatakan, oh iya, akhirnya ada dawuh, aku iki Allah. Sing ngucap wau iku gesang, sing ngucap iku mau urip, sing ngrungokno ya urip, sing madhep iku urip, sing didep ya urip. Iku kalau sudah dikatakan makrifat. Kalau melihat surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 itu menjelaskan qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia, betul-betul bahagia orang-orang mukmin. Mukmin yang bagaimana? Ayat yang kedua, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kita bicara mukmin itu nakiroh, artinya umum, berarti siapapun bisa untuk mencapai kekhusyuan, bisa, terlepas dari sahabat dekat Rasul atau tabi'in ila akhir zaman, siapapun. Oke, Bapak Ibu, terus syaratnya nopo iku sing penting sehingga masuk di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 tadi. Ini Bapak Ibu prosesnya tidak terlepas dari taklimut tauhid ini. Ini prosesnya. Makanya ngajiku penting untuk mendapatkan nur tauhid. Mendapatkan nur tauhid, cahaya ketauhidan itu berupa kefahaman. Kalau sudah faham, ilmu itu harus dipraktek nih. Kalau tidak dipraktekkan, setinggi apapun ilmu tauhid kita, muspro, tak ada guna dan manfaatnya. Ingat, al ilmu bila amalin kasajarin bila thamarin. Laksana seperti pohon tak berbuah. Makanya saya sering katakan, nek umat iki senengane ngaji tok gak gelem praktek, tak tutup kitab ini. Tak tutup. Percuma bendino kula ngaji ngalor ngidul, badi kesel, nyatane umat gak gelem praktek. Tapi tetap kula husnudon, Mbak. Aku yakin, seyakin-yakinnya di antara jenengan semuanya ini
berkeinginan untuk melaksanakan. Dengan begitu maka kami tidak akan berputus asa untuk menyampaikan tentang tauhid ini. Walaupun di sisi kami banyak yang membenciku, menghujatku, bagi saya itu adalah bukan racun menurut saya, itu menyedapkan rasa. Karena Allah menciptakan sesuatu itu ya ono api, ono ono lanang, ono jejodoh. Wis pantas lah, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, hadis tersebut tolong empun diartikan, empun disimpulkan. Wong zamane Kanjeng Nabi ae sahabat nggak bisa, apalagi kita. Jangan. Estu jangan. Di dalam hadis itu kalau boleh saya simpulkan maksudnya, inilah bagi siapapun jikalau sholatnya cuman memakai hukum syariat saja, nggak akan pernah kita akan mendapatkan kehusuan. Kalau kita cukup hafidhu ala sholawah saja, sementara wassolatil wusta, sholat daim itu mboten jenengan laksanakan, mohon maaf sekali lagi, kosong Pak. Manis dan nikmatnya sholat tidak pernah kita rasakan. Apa manis dan nikmatnya sholat? Kehusuan, antenge ati. Sopo sing ketika sholat kok sudah ada tanda-tanda manis, merasakan manis dan nikmatnya sholat dalam beribadah menyembah Allah, ikut tanda bahwasanya ibadah itu diterima oleh Allah. Buka di dalam makalah Ibnu Athaillah salah satunya di dalam kitab Hikam. Iku laki tapa istihad menungso. Qur'annya ada Al-Maidah 27, buka. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah apapun yang hanya Allah terima itu ibadah yang disertai hati yang takwa. Hati yang takwa itu hati yang khudur, hati yang khusyuk kepada Allah. Percaya gak percaya bukan urusan saya. Sing penting jenengan kalih kula menanamkan jiwa bertauhid pada Allah. Urusan nanti mutunya bagaimana Allah sendiri yang menilai. Kita tidak berharap apa-apa, hanyalah lekasnya Allah menarik jiwa kita ke hadiratnya, hanya itu. Otomatis jalannya kita harus terus zikron kathiron. Sebab teladan Rasulullah tidak hanya kita itu ada keinginan untuk ketemu Allah, tapi ayatnya berikutnya wal yaumal akhirah, harus Anda bisa masuk ke alam makrifat, itu yang disebut akhirah. Syaratnya wa dzakarallaha katsiran, zikirnya kudu terus menerus perbanyak. Niku carane Pak. Jadi siapapun panjenengan kalau dipilih dikehendaki Allah, walaupun jenengan secara syariat bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, ngapunten, kalau jenengan yang dikehendaki Allah pasti bisa. Karena sifatnya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus sinten sing dipilih? Buka Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Itulah hamba-hamba yang ketika saat disampaikan tentang kaul adalah ajaran tauhid, ruhaniyahnya bisa menerima, beriman,
fayattabi'una aksana, terus dia laksanakan. Itulah tanda seseorang yang Allah pilih. Ganti ibu, kalau ibu ada, bapak sudah 3, ganti ibu. 10:30. Ada enggak ibu? Cukup ya? Pun bapak ibu hadirin rahimakumullah. Jadi nek panceni ngaji iki cocok ning ati sampean. Nek cocok lho. Tak tunggu WA-ne. Menawi wonten waktu, sakniki bulan apa? Agustus, September, Oktober, November. Kalau ada waktu kosong saya kasih. Kalau dereng bisa diterima, jujur mawon, aku nggak mau memaksakan diri. Tidak akan kuteruskan. Mekatenlah sekilas info. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Mungkin itu aja karena kita sama-sama ada kebutuhan Pak ya. Dari kami monggo kita tutup dengan doa suratul Fatihah dengan harapan apa yang Allah ajarkan malam hari ini menjadi ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang berkahi terhadap kita lan keluarga kita, dan dijadikan Allah hamba yang dipilih. Lahumul Fatihah. Awalan wa akhiran, barangkali ada kalimah yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.